Sahabat hati yang sedang berjuang, mari kita duduk sejenak, menenangkan jiwa, dan menyelami makna di balik ujian panjang yang sering membuat kita lelah. Karena tidak ada yang Allah hadirkan dalam hidup kita, kecuali ada pelajaran yang lebih dalam dari sekadar apa yang tampak di mata. Mari kita temani perjalanan hati ini bersama, belajar memaknai setiap ujian dengan sabar dan syukur. Dan sebelum kita mulai lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan dan subscribe agar kita bisa terus berbagi renungan Islami yang menenangkan jiwa, menguatkan hati, serta menuntun kita lebih dekat pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa lelah menunggu ujian hidup segera berakhir? Hari demi hari kita hitung, doa demi doa kita panjatkan, namun Allah seakan menunda jawabannya. Disinilah kita diajak untuk berhenti sejenak, merenung, bahwa mungkin bukan masalah di luar yang harus cepat selesai, melainkan hati kita yang sedang Allah sempurnakan pelan-pelan. Pernahkah kita merasa lelah menunggu ujian hidup segera berakhir? Hari demi hari berlalu, doa terus kita panjatkan, tapi jawaban seolah tertunda. Saat itu hati kita bertanya, "Ya Allah, sampai kapan?" Padahal seringkali jawaban Allah bukan dalam bentuk akhir dari ujian, tetapi dalam bentuk kekuatan di hati. Allah tahu kita butuh diselesaikan terlebih dahulu dari dalam, sebelum masalah di luar dibereskan. Ujian panjang bukan tanda Allah meninggalkan, melainkan tanda Dia sedang menata kita lebih dalam. Bisa jadi jika cepat selesai, kita akan kembali lalai, lupa makna kesabaran. Maka Allah panjangkan langkah agar hati kita matang, agar doa kita lebih tulus. Hingga akhirnya kita bisa berkata, Alhamdulillah, bahkan sebelum ujian itu benar-benar selesai. Dan di titik itulah kita memahami, ujian panjang adalah perjalanan hati menuju Allah. Ujian hidup seringkali membuat langkah terasa berat. Kita hitung hari, berharap segera usai, namun Allah menambah panjang jalannya. Seakan-akan perjalanan ini tak menemukan ujung dan kita semakin letih menunggu. Tapi sesungguhnya Allah tidak pernah salah dalam menakar panjangnya perjalanan. Dia tidak lupa pada doa-doa kita, justru Dia sedang menata sesuatu yang lebih besar dalam diri. Ada luka yang butuh sembuh pelan-pelan, ada hati yang butuh belajar sabar lebih lama. Ada jiwa yang butuh mengenal doa lebih dalam, dan ada iman yang butuh bertumbuh sebelum semua masalah selesai. Karena Allah tidak sekadar ingin menyelesaikan keadaan, Dia ingin menyempurnakan jiwa kita. Sering kita memohon, "Ya Allah, cukupkan sampai di sini." Tapi Allah menjawab dengan diam yang penuh rahasia. Diam yang justru membuat kita belajar mendengar bisikan hati sendiri. Hingga kita menemukan betapa banyak doa yang kita panjatkan tanpa benar-benar berserah. Betapa sering kita meminta segera selesai, tapi lupa mengambil hikmah dari setiap langkah. Maka perjalanan hati ini penting. Dari tergesa ingin cepat selesai, kita belajar menunggu dengan tenang. Dari gelisah menanti jawaban, kita belajar berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dari berat menanggung ujian, kita belajar menemukan cahaya syukur meski masalah belum usai. Dan pada akhirnya, kita sampai di titik hati yang berkata, Alhamdulillah, bahkan sebelum ujian berakhir. Ujian panjang adalah proses pembentukan jiwa. Sahabat hati, pernahkah kita merasa hidup ini terlalu berat? Hari-hari berjalan lambat, doa terus terucap, tetapi jawaban seakan tak kunjung datang. Ujian yang panjang membuat kita bertanya, "Ya Allah, kapan semua ini berakhir?" Namun, justru dalam panjangnya ujian itu, Allah sedang menata sesuatu dalam diri kita. Bukan karena Dia lupa, tapi karena Dia sedang membentuk jiwa kita agar lebih kuat. Setiap kesedihan yang kita tahan, sejatinya sedang melatih kesabaran. Setiap air mata yang jatuh, sejatinya sedang membasuh hati agar lebih lembut. Setiap penantian yang panjang, sejatinya sedang mengajarkan arti ikhlas dan tawakal. Allah tidak ingin kita hanya sekadar keluar dari masalah, tetapi keluar dengan hati yang lebih baik. Maka,
Jangan kaget bila ujian itu lama, karena lama itulah yang menumbuhkan jiwa. Seperti pohon yang berakar dalam sebelum tumbuh tinggi, ujian panjang membuat iman kita berakar kuat. Jika cepat selesai, mungkin kita akan tumbuh rapuh, mudah roboh ketika badai berikutnya datang. Tapi dengan perjalanan panjang, kita belajar kokoh, tenang, dan yakin bahwa Allah tidak pernah salah. Ujian panjang adalah sekolah kehidupan, dan kita adalah murid-murid yang sedang ditempa. Hingga suatu hari, kita akan bersyukur, bukan hanya karena ujian itu selesai, tapi karena hati kita yang sudah berubah lebih dekat dengannya. Allah menyelesaikan hati kita terlebih dahulu. Sahabat hati, seringkali kita memohon agar masalah cepat selesai. Kita ingin semua terasa ringan, tanpa beban, tanpa rasa sakit. Namun, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan dibanding apa yang kita minta. Terkadang, bukan masalah yang harus diselesaikan dulu, melainkan hati kita sendiri. Karena, bila hati masih rapuh, masalah baru akan terasa semakin berat. Allah ingin kita menemukan kekuatan batin sebelum keadaan luar diperbaiki. Seperti rumah yang diperkuat pondasinya dulu, agar tak roboh ketika dihantam badai. Begitu juga dengan jiwa kita, ia harus diperkokoh sebelum perubahan besar terjadi. Jika hati kuat, meski masalah belum selesai, kita tetap mampu berdiri tegak. Dan ketika masalah itu akhirnya Allah angkat, kita sudah matang untuk menjalaninya dengan syukur. Mungkin inilah alasan doa kita tidak langsung dijawab sesuai keinginan. Karena doa bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang proses hati yang terbangun di dalamnya. Allah mendengar setiap lirih doa kita, bahkan bisikan paling kecil dalam jiwa. Namun, Dia menjawab dengan cara yang lebih indah. Menguatkan kita dulu, baru menyelesaikan keadaan di sekitar. Dan disitulah kita belajar bahwa hati yang tenang lebih berharga daripada sekadar masalah yang cepat selesai. Kesabaran yang matang lahir dari waktu yang panjang. Sahabat hati, kesabaran itu seperti buah. Ia tidak bisa dipetik terlalu cepat, sebab jika tergesa, rasanya masih pahit. Butuh waktu, butuh perjalanan, butuh kesetiaan menunggu agar kesabaran itu matang sempurna. Maka Allah panjangkan ujian kita, bukan untuk menyiksa, tapi agar sabar kita benar-benar tumbuh. Karena sabar yang matang bukanlah sabar sehari, melainkan sabar yang berulang kali diuji. Dalam perjalanan panjang itu, kita belajar menahan diri dari keluh kesah. Kita belajar diam dalam doa, bukan gaduh dalam keluhan. Kita belajar bahwa sabar bukan sekadar menunggu, tapi menunggu dengan ikhlas dan ridha. Dan setiap kali kita berhasil menahan diri, Allah catat pahala yang lebih indah daripada sekadar berakhirnya ujian. Sabar yang lahir dari waktu panjang akan menjadi bekal besar ketika menghadapi cobaan lain di masa depan. Rasulullah pernah berkata bahwa sabar itu cahaya. Cahaya itu tidak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari hati yang rela berlama-lama dalam gelapnya ujian. Hingga ketika cahaya itu menyala, ia tidak mudah padam lagi. Sabar kita pun menjadi lentera, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain yang sedang berjuang. Dan disitulah kita memahami, sabar yang matang adalah hadiah besar yang hanya bisa lahir dari waktu yang panjang. Doa yang tulus tumbuh dari ujian yang terus berulang. Sahabat hati, pernahkah kita merasakan doa yang keluar dari lubuk jiwa terdalam? Doa yang tidak lagi sekadar kata, tapi tangisan, keluh, dan harapan yang kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Doa seperti itu biasanya lahir bukan dari kenyamanan, melainkan dari ujian yang panjang. Semakin lama ujian, semakin dalam pula doa yang kita panjatkan. Hingga akhirnya, doa itu menjadi lebih tulus, jujur, dan apa adanya. Pada awalnya, mungkin doa kita penuh dengan permintaan agar ujian cepat berakhir. Namun seiring waktu, nada doa berubah. Dari "Ya Allah, segera akhiri" menjadi "Ya Allah, kuatkan aku menjalani ini." Dari "Ya Allah, jangan biarkan aku susah" menjadi "Ya Allah, jangan biarkan aku jauh darimu." Dan perubahan itu hanya bisa lahir dari doa yang ditempa dalam panjangnya ujian. Allah mencintai doa hambanya. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa doa adalah ibadah itu sendiri. Maka jangan heran bila Allah memperpanjang keadaan,
agar kita semakin banyak berdoa. Karena dalam doa, kita kembali pada fitrah, lemah, kecil, dan sepenuhnya bergantung padanya. Dan doa yang tulus, sahabat hati, adalah tanda bahwa Allah sedang mendekatkan kita padanya lewat jalan yang paling indah, ujian. Syukur di tengah ujian, bukan hanya setelahnya. Sahabat hati, bersyukur saat nikmat datang itu mudah. Namun, bersyukur di tengah ujian adalah seni jiwa yang lebih dalam. Syukur yang lahir bukan karena semua baik-baik saja, tapi karena kita percaya Allah selalu punya maksud baik. Inilah syukur yang tidak menunggu ujian selesai, melainkan tumbuh di tengah-tengah luka. Syukur semacam ini adalah kunci ketenangan hati. Ketika kita bisa berkata, Alhamdulillah, meski tangis masih basah, itu tanda iman sedang naik kelas. Karena kita tidak lagi mengukur syukur dengan keadaan, tapi dengan keyakinan. Keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah menuliskan takdir. Keyakinan bahwa setiap sakit, setiap air mata, ada pahala yang menunggu di baliknya. Maka, syukur di tengah ujian adalah cahaya yang membuat langkah kita tetap ringan. Rasulullah mengajarkan bahwa orang beriman itu menakjubkan. Saat diberi nikmat, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Saat diberi musibah, ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Artinya, apapun yang terjadi, hati orang beriman selalu punya alasan untuk berkata, Alhamdulillah. Dan ketika hati sudah bisa bersyukur, bahkan di tengah ujian, disitulah ketenangan sejati lahir, meski masalah belum berakhir. Perjalanan hati lebih berharga daripada cepatnya masalah selesai. Sahabat hati, seringkali kita hanya ingin masalah cepat selesai. Kita ingin terbebas dari rasa sakit, dari beban yang menekan dada. Tapi, sesungguhnya, yang lebih penting dari akhir sebuah ujian adalah perjalanan hati selama menjalaninya. Karena di sanalah jiwa ditempa, iman diuji, dan cinta kepada Allah dilatih. Cepat selesai tidak selalu berarti baik. Terkadang justru perjalanan panjang itulah yang menyimpan hikmah besar. Seperti seorang musafir yang menempuh jalan jauh, setiap langkahnya penuh pelajaran. Ia belajar menahan lelah, belajar mengatur nafas, belajar menghargai setiap tetes air yang ditemuinya. Begitulah kita dalam perjalanan hati menghadapi ujian. Bukan garis akhir yang paling berharga, tetapi setiap tapak langkah yang mendekatkan kita pada Allah. Dan itulah yang Allah inginkan, hati yang matang, bukan sekadar masalah yang cepat selesai. Jika semua terlalu mudah, mungkin kita tak pernah belajar berdoa dengan sungguh-sungguh. Jika semua terlalu cepat selesai, mungkin kita tak pernah belajar makna sabar yang sejati. Tapi karena perjalanan itu panjang, kita akhirnya tahu betapa berharganya dekat dengan Allah. Hingga ketika ujian selesai, bukan lagi keadaan yang kita syukuri, melainkan hati baru yang kita bawa pulang. Dan hati yang telah melalui perjalanan panjang itu jauh lebih berharga daripada sekadar masalah yang cepat berakhir. Hati yang mampu berkata, Alhamdulillah sebelum ujian usai. Sahabat hati, ada satu tanda kedewasaan jiwa yang indah, yaitu ketika seseorang mampu berkata, Alhamdulillah, meski ujiannya belum selesai. Ucapannya bukan sekadar formalitas, melainkan lahir dari kedalaman iman yang sudah ditempa. Hati yang matang tidak menunggu semuanya membaik untuk bersyukur. Ia sudah menemukan alasan untuk bersyukur di setiap detik perjalanan. Ketika sakit masih terasa, tapi lisan tetap berzikir, itu tanda hati sudah dekat dengan Allah. Ketika tangis masih basah, tapi jiwa tenang karena yakin Allah bersama, itu tanda iman sedang tumbuh. Alhamdulillah bukan lagi tanda akhir, melainkan tanda bahwa hati sudah pasrah. Pasrah bukan berarti menyerah, tapi percaya bahwa Allah sedang mengatur segalanya dengan bijak. Inilah puncak dari perjalanan panjang, hati yang ridha meski keadaan belum berubah. Rasulullah pernah mengajarkan doa, Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang banyak bersyukur dan banyak bersabar. Doa itu sederhana, tapi maknanya dalam. Karena syukur dan sabar adalah dua sayap yang membuat hati terbang di atas ujian.
Dan saat hati sudah bersyukur sebelum ujian selesai, berarti ia sudah menemukan ketenangan yang sejati. Inilah tujuan akhir dari setiap perjalanan panjang. Bukan sekadar selesai, tapi hati yang mampu berkata, Alhamdulillah, ya Allah, dalam segala keadaan. Sahabat hati, kita sudah berjalan jauh dalam renungan ini. Dari awal ujian yang melelahkan, hingga memahami bahwa Allah selalu punya maksud yang lebih indah. Dari rasa ingin cepat selesai, hingga akhirnya belajar bersabar dalam waktu yang panjang. Dari doa yang penuh desakan, hingga doa yang lebih tulus dan pasrah. Dari hati yang gelisah, hingga hati yang mampu berkata, Alhamdulillah, meski ujian belum selesai. Semua ini mengajarkan kita bahwa perjalanan hati lebih berharga daripada cepatnya masalah selesai. Bahwa Allah sedang menata kita, bukan hanya keadaan di sekitar kita. Bahwa sabar dan syukur adalah dua kunci agar hati tetap hidup dalam setiap ujian. Dan bahwa doa yang berulang-ulang bukan tanda Allah lupa, tapi tanda Allah ingin kita lebih dekat padanya. Sehingga setiap ujian panjang bukanlah hukuman, melainkan undangan untuk lebih mengenal cinta Allah. Maka jangan terburu-buru meminta ujian segera berakhir. Mintalah hati yang kuat untuk menjalaninya, jiwa yang sabar untuk menanggungnya, dan lisan yang tetap basah dengan Alhamdulillah. Karena pada akhirnya ujian memang akan selesai, tapi hati yang kita bawa setelahnya akan menjadi bekal seumur hidup. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang sabar, ridha, dan selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Dan semoga setiap langkah panjang dalam ujian ini semakin mendekatkan kita kepadanya, Sang Pemilik segala ketenangan. Sahabat hati yang dirahmati Allah, setelah kita merenungi panjangnya perjalanan ujian hidup, mari sejenak kita tundukkan kepala, kita tenangkan jiwa, dan kita satukan hati dalam doa. Karena hanya dengan doa, kita bisa benar-benar dekat dengan Allah. Doa adalah bahasa rindu, bahasa penyerahan, bahasa cinta yang paling tulus dari hamba kepada Tuhannya. Mari kita berdoa bersama, memohon kekuatan, kesabaran, dan ketenangan. Bukan hanya agar ujian kita segera berakhir, tetapi agar hati kita dikuatkan untuk menjalaninya. Agar kita bisa tetap bersyukur, tetap sabar, dan tetap yakin bahwa Allah selalu bersama kita. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau yang maha tahu isi hati kami, Engkau yang maha mendengar keluh kesah kami, Engkau yang maha bijaksana menata setiap ujian dalam hidup kami. Ya Allah, jika hati kami rapuh, kuatkanlah. Jika langkah kami goyah, tegakkanlah. Jika jiwa kami gelisah, tenangkanlah dengan kasih-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kami tergesa ingin ujian segera berakhir. Tetapi berikanlah kami kesabaran untuk meniti jalan panjang ini. Jadikanlah kami hamba yang mampu bersyukur, bukan hanya ketika nikmat datang, tetapi juga ketika ujian belum berakhir. Ya Allah, anugerahkanlah pada kami doa yang tulus, lidah yang senantiasa basah dengan zikir, dan hati yang selalu ridha dengan takdir-Mu. Ya Allah, jadikanlah setiap air mata kami menjadi penghapus dosa, jadikanlah setiap lelah kami menjadi pemberat amal, dan jadikanlah setiap ujian panjang kami sebagai jalan untuk semakin dekat dengan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat semua yang telah setia mendengarkan dan membersamai perjalanan renungan ini, terima kasih atas setiap perhatian, setiap waktu, dan setiap hati yang terbuka untuk mengambil pelajaran dari untayan kata yang kita lalui bersama. Semoga setiap detik yang kita habiskan tidak sekadar menjadi kata-kata kosong, tapi benar-benar menjadi cahaya penuntun di kehidupan kita. Terima kasih pula atas doa, dukungan, serta semangat yang selalu kalian hadirkan. Semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda, melimpahkan rezeki yang berkah, menjaga keluarga kalian dengan rahmat, dan menuntun langkah kita semua menuju surganya. Mari kita terus menjaga hati, memperbaiki diri, dan berjalan bersama dalam jalan kebaikan. Jika ada salah dan khilaf dalam penyampaian, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dipertemukan kembali dalam renungan-renungan penuh makna yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.